Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Ibu Guru Reka akan menjelaskan kisi-kisi untuk tema 3. Simak baik-baik ya. Materi pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. Bedanya pewawancara dengan narasumber apa? Kalau pewawancara itu adalah orang yang memberi pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi jawaban atau memberi informasi. Untuk menjadi narasumber memiliki syarat, yaitu memiliki pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Contoh, untuk memperoleh informasi tentang budidaya ikan kerapu, maka narasumbernya adalah nelayan pembudidaya ikan kerapu. Jangan topiknya tentang ikan, nanti tanyanya dengan petani. Itu tidak boleh, jadi harus sesuai dengan bidangnya. Langkah-langkah wawancara. Untuk langkah-langkah wawancara ini harus ditulis berurutan dan lengkap. Yang pertama, menentukan topik wawancaranya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumbernya. Yang keempat, menentukan tempat dan waktu pelaksanaan wawancara. Yang kelima, mencatat informasi yang didapat. Dan terakhir, menulis laporan wawancara. Diingat-ingat langkah awalnya apa, langkah terakhirnya apa. Ini biasanya ada soal-soal yang ditanya itu langkah awal ataupun langkah akhirnya. Kalau langkah awalnya itu menentukan topik wawancara. Langkah terakhir menulis laporan wawancara. Kalau mintanya lengkap berarti harus lengkap, berurutan nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian untuk membuat pertanyaan wawancara di sini ada beberapa kalimat tanya. Contohnya apa, di mana, mengapa, kapan, berapa, di mana, dan bagaimana. Di mananya tertulis 2 kali, 1 kali saja. Kalau kata apa biasanya untuk menanyakan suatu benda. Di mana itu untuk menanyakan tempat. Mengapa itu untuk menanyakan alasan, penyebab. Kapan untuk menanyakan waktu, berapa untuk menanyakan jumlah, dan bagaimana untuk menanyakan suatu proses. Jadi diingat-ingat, ini kata tandanya kalau membuat pertanyaan harus ada di awal. Tidak boleh terbalik. Anak-anak biasa membuat pertanyaan, kalimat tanyanya di akhir. Itu salah, harus di awal kalimat. Masuk ke materi IPA. Untuk IPA kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Manusia hidup berinteraksi dengan makhluk hidup dan lingkungan. Aktivitas manusia dapat menimbulkan masalah pada lingkungan, yaitu terjadinya kerusakan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia antara lain tercemarnya air sungai, lingkungannya kotor, jadi banjir, polusi udara, dan kebakaran hutan. Hewan-hewan menjadi langka, kemudian hutannya jadi gundul karena ditebang. Itu juga termasuk faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia. Lihat itu banjir, sudah Ibu kasih tanda merah, berarti bisa keluar di ujian. Faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia itu contoh-contohnya ada banjir dan lain-lain. Kemudian kerusakan lingkungan karena faktor alam antara lain. Kalau faktor alam berarti berasal dari alam. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Kalau faktor manusia berarti ulahnya manusia. Kalau faktor alam berarti yang menyebabkan itu oleh alam. Kemudian bagaimana cara menjaga lingkungan? Pasti anak-anak sudah tahu kalau menjaga lingkungan tidak menebang pohon, tidak memburu hewan liar, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai.
Itu cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar tetap terjaga, agar tetap lestari. Menanam pohon lagi, kalau hutannya sudah habis nih pohon-pohonnya, kita mulai menanam pohon kembali. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian tumbuhan. Ini sudah berkali-kali Ibu jelaskan. Bagian-bagian tumbuhan mulai dari daun, akar, dan batang. Daun itu yang bentuknya lembaran, warnanya hijau, itu namanya daun. Yang di dalam tanah itu namanya akar. Kemudian ada batang, itu berada di atas tanah. Biasanya tempat menempelnya daun itu batang namanya. Kemudian Ibu bahas khusus tentang daun, berarti nanti di ujian pasti berkaitan dengan daun. Untuk bagian-bagian lain tidak Ibu bahas, Ibu hanya membahas daun saja. Fungsinya apa daun? Yang pertama, sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Fungsi yang kedua sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Kemudian daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, ada tulang daun melengkung. Lihat, diperhatikan baik-baik. Yang menyirip, ini tulang daunnya nih, ini menyirip pada daun mangga contohnya. Daun menjari, yang namanya menjari berarti ada seperti jari nih, tulang daunnya. Seperti jari-jari tangan kita, ada daun pepaya, daun singkong. Itu namanya menjari. Kalau tulang daun sejajar, ini pada jagung, pada padi. Kemudian yang melengkung nih, ini melengkung namanya. Ini pada daun sirih. Jangan sampai terbalik-balik ya. Lihat, ini yang melengkung, jadi dia bentuk tulang daunnya melengkung. Kalau sejajar, lurus. Di contohnya daun jagung, daun padi. Kalau menyirip, ini kayak sirip ikan nih. Gini. Ini menyirip. Diperhatikan baik-baik. Ini menyirip, ini melengkung, ini menjari seperti jari-jari, yang ini sejajar. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Untuk bagian-bagian tubuh hewan, Ibu kasih contoh di ikan. Ikan, bagian tubuhnya yang pertama ada mata. Yang namanya mata fungsinya untuk melihat. Manusia juga begitu, mata untuk melihat. Kemudian sisik, ini sebagai pelindung tubuh. Kalau pada burung namanya bulu, itu juga untuk melindungi tubuh. Badan yang ramping pada ikan itu memudahkan ikan bergerak di dalam air. Ekor ikan ini fungsinya untuk membantu bergerak di air. Ini sirip ikan, fungsinya untuk berenang. Kemudian insang pada ikan itu fungsinya untuk bernapas. Kemudian hewan yang kedua ada kucing. Wah, semua pasti suka kucing, hewannya imut-imut. Bagian-bagian tubuh kucing ada telinga untuk mendengar. Misai, ini kumis kucing untuk mengetahui keadaan sekitar. Kaki sebagai alat penggerak. Ekor pada kucing itu berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Mata untuk melihat. Hidung untuk mencium bau. Rambutnya untuk menutupi tubuh. Kalau di kucing namanya rambut. Kalau di ikan tadi sisik. Kalau di burung namanya bulu. Jangan tertukar-tukar. Masuk ke ciri khas hewan. Ibu di sini kasih contoh 3 saja. Kemarin anak-anak sudah catat sampai 5 kalau tidak salah. Yang pertama, bunglon. Ciri khasnya bagaimana? Bisa mengubah warna kulit sesuai tempat hinggap. Nama lainnya mimikri. Kedua, ada kelelawar. Ciri khasnya mengenal lingkungan dengan pantulan suara atau ekolokasi. Dan yang ketiga, cicak.
Cicak dapat memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Nama lainnya autotomi. Ini sudah Ibu kasih warna merah. Berarti penting. Bunglon mengubah warna, kelelawar bisa mengenal lingkungan dengan pantulan suara, cicak memutuskan ekornya. Masuk ke IPS. Untuk IPS, kita akan belajar kenampakan alam. Kenampakan alam sendiri dibagi menjadi yang pertama ada dataran tinggi. Ciri-cirinya, dia permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kalau lebih dari 200 meter berarti namanya dataran tinggi. Kalau kurang dari 200 meter berarti dataran rendah. Dimanfaatkan untuk apa? Yang pertama, lahan perkebunan, yang kedua, peternakan, dan yang ketiga, tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian itu pekerjaan. Sebagai apa? Petani dan peternak. Dataran rendah, permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Daerah yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk wisata. Kemudian pemanfaatan sumber daya alamnya biasa untuk budidaya ikan kerapu, ada cumi-cumi. Kemudian ada ikan tuna. Pekerjaannya biasanya sebagai nelayan. Contoh pemanfaatan tanaman obat atau toga. Di sini Ibu kasih contoh yang pertama temulawak. Fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, ada daun sirih untuk mengobati batuk sebagai antiseptik, obat mimisan, dan obat kumur. Kemudian contoh yang ketiga ada kunyit sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol, juga bisa sebagai obat MAH. Masuk ke SBDP. Kolase, mozaik, dan montase merupakan karya dua dimensi dengan teknik menempel. Itu karya dua dimensinya sudah Ibu kasih tanda merah, berarti harus diingat. Langkah-langkah membuat kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Jadi nanti kalau ada ditanya langkah-langkahnya harus berurutan. Kemarin kita buatnya bagaimana? Yang pertama, menyiapkan bahan seperti kertas karton, pensil, penghapus, lem dengan biji-bijian. Kedua, kita menggambar polanya. Kemudian memberi lem pada pola, baru kita tempelkan biji-bijiannya. Harus berurutan. Jangan menempel biji-biji baru bilang membuat pola pada karton, itu salah. Jadi kalau ditanya langkah-langkah itu harus berurutan, tidak boleh tidak urut, nanti tidak jadi kolasenya. Kemudian untuk langkah-langkah membuat mozaik, selain kolase ternyata ada yang namanya mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan yang berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Kalau kemarin kita sudah mempraktikannya menggunakan potongan kertas origami. Jangan lupa nanti kalau ditanya alat dan bahannya apa saja. Ada kertas karton, lem, kemudian pensil untuk menggambar pola, dan potongan-potongan kertas origami.
Kemudian ada montase. Ini belum kita praktikan tapi anak-anak harus tahu. Kalau montase itu karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Jadi nanti ada majalah, ada koran tuh gambar-gambarnya dipotong-potong. Misalnya ada gambar gunung, ada gambar pohon, itu dipotong baru kita tempelkan pada kertas karton. Jadi gambar yang baru itu namanya montase. Ini contohnya, ini ada gambar ikan, kemudian ada gambar kepiting, mungkin ini dipotong dari majalah, gambar ikannya dari koran, kemudian gambar rumput lautnya dari majalah juga, kemudian ditempelkan menjadi satu. Itu untuk montase. Masuk ke PPKN tetap kita masih belajar tentang hak dan kewajiban. Kemarin kita juga sudah belajar hak dan kewajiban, tetapi untuk sumber daya alam dan energi. Kalau di tema 3, kita belajar hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Untuk manfaat dari tumbuhan, yang pertama bisa dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Ini hak kita terhadap tanaman yaitu dapat diolah menjadi bahan makanan, bisa sebagai bahan obat-obatan, sebagai tanaman hias, itu juga hak kita. Kalau kewajibannya berarti kita harus merawat tanaman dengan bagaimana? Menyiram, memberi pupuk, kemudian tidak mencabut-cabut daunnya. Itu termasuk kewajiban kita. Memberikan cahaya yang cukup, itu juga kewajiban terhadap tanaman. Hak terhadap hewan. Yang pertama dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Contohnya kucing, kelinci, hamster itu bisa dijadikan hewan peliharaan. Yang kedua dapat dijadikan bahan pangan. Kemudian yang ketiga dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Untuk kewajiban terhadap hewan, kita harus memberi makan dan minum, memberi tempat tinggal atau kandang, dan memberi vitamin, serta memandikan hewan peliharaan agar tidak terkena penyakit. Oke, materinya hanya itu saja, dipelajari kembali. Semoga ujian tema 3-nya bisa dapat nilai yang bagus, yang baik. Ibu Guru Reta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.